Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Sudah siap menerima materi pembelajaran dari Ibu? Sudah sarapan? Alhamdulillah, kalau sudah siap belajar dan semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu, mandi pagi, sarapan pagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ibu akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengenai dongeng. Tema 2, subtema 1. Anak-anak di rumah pasti suka ya mendengar dongeng. Nah, selain mendengar dongeng, pernahkah kalian membaca sebuah dongeng? Sebelum kita lanjut, apa sih dongeng itu sebenarnya? Dongeng adalah suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan yang dianggap oleh masyarakat adalah suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dan dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Hal-hal yang terkandung dalam sebuah dongeng disebut dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita. Yang kedua adalah latar. Latar yaitu menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Dan di tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis yang mendukung cerita baik, tokoh antagonis sebagai penentang cerita atau sebagai pemain jahat. Selanjutnya yang ketiga ada tokoh tritagonis, yaitu sebagai tokoh pembantu. Kemudian unsur intrinsik yang keempat ada penokohan, yaitu watak atau karakter. Yang terakhir ada amanat. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selanjutnya, yang harus kita perhatikan saat dalam membaca dongeng adalah yang pertama lafal, yaitu pengucapan kata. Jadi harus jelas ya anak-anak. Yang kedua ada intonasi suara, yaitu tinggi rendahnya suara sesuai dengan tanda baca. Yang ketiga ada ekspresi, yaitu penghayatan perasaan saat membaca dongeng. Nah, yang keempat ada tanda baca. Tanda baca koma, maka kita berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi. Kemudian tanda baca titik, maka kita harus berhenti dan memulai pada kalimat selanjutnya. Nah, anak-anak soleh dan solehah, apakah sudah penasaran dengan dongeng yang akan kita baca? Ya, dongeng yang akan kita baca berjudul Kaktus yang Suka Menolong. Yuk sama-sama kita simak dongengnya. Pada suatu hari, di hutan yang rindang, tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini, ya. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar. Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama, perhatian bunga mawar tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Lihat tanaman itu,
penuh duri dan tampak menyeramkan. Mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Kamu benar, Pinus. Namun, kamu tidak dapat membandingkan duriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengar bunga mawar mengejeknya. Tak lama, musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari, bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar bertanya kepada Pinus. Hai Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan kepada kaktus? Tentu saja mereka segar karena telah mendapat air dari batang kaktus. Memangnya kaktus memiliki air? Tentu saja, ia menyimpan banyak sekali air. Kamu juga dapat minum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus ya. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah mengejek kaktus. Akan tetapi, jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kepada kaktus. Kaktus, maafkan aku sudah mengejekmu. Kini aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Tentu saja, Mawar. Burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu agar kamu menjadi cantik dan segar kembali. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu, mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng kaktus yang suka menolong. Sekarang kita bahas unsur intrinsik yang ada di dalamnya ya. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Temanya adalah persahabatan. Yang kedua ada latar. Latarnya berada di sebuah hutan. Yang ketiga ada tokoh. Tokohnya di dalam dongeng tersebut ada bunga mawar, kaktus, pohon pinus, bunga matahari, dan burung pipit. Selanjutnya ada penokohan. Pada bunga mawar, sifatnya egois, sombong, dan hanya mementingkan diri sendiri. Pada kaktus, dia baik hati dan suka menolong. Pada pohon pinus, baik hati dan suka menasehati. Pada bunga matahari, dia juga baik hati dan tegas. Amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan adalah berbuat baiklah kepada siapapun dan jangan sampai kita mengecewakannya. Karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, setelah tadi kita membaca dongeng dan membahasnya, tantangan anak-anak menjawab pertanyaan bahwa ini ya. Yang pertama, apa yang anak-anak rasakan setelah mendengarkan dan melihat video dongeng tersebut? Yang kedua, apa kebaikan yang diberikan pohon kaktus? Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada dongeng tersebut? Kalian jawab di buku tulis ya. Lalu, tantangan yang kedua, anak-anak membaca dan menceritakan kembali dongeng kisah pohon rambutan yang kesepian. Pada buku tematik 3B halaman 8 ya. Menceritakannya dengan lafal, intonasi, ekspresi, serta tanda baca yang jelas dalam bentuk video ya. Dan kalian kirimkan ke nomor WhatsApp kalian wali kelas masing-masing. Demikian materi pembelajaran dari Ibu. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.